Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Jamaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah kita lanjutkan kembali di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Masih melanjutkan di bab yang ke-111 tentang adab minum dan disukainya bernapas 3 kali di luar wadah minumnya. Artinya ketika minum itu tidak boleh glegek-glegek 1 kali. Ya, disukainya sunahnya 3 kali atau 2 kali. Tapi begitu bernapas maka dijauhkan gelasnya atau ada minumnya, atau inak, kalau dulu itu inak, tempat minum mereka. Kemudian kita sampai di hadis yang terakhir dari bab yang 111. Wa an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, baik si Sahl maupun si Sahl bin Sa'ad tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utiya bisyarobin, didatangkan dengan minuman. Artinya Nabi didatangkan minuman, dikasih minuman. Kalau hadis yang di atas itu utiya bilabanin, didatangkan susu, tapi di sini minuman. Fasyariba minhu, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari minuman tadi. Wa an yaminihi gulamun, dan di sisi kanannya Nabi itu seorang bocah, anak kecil. Dalam syarah itu anak kecil itu Ibnu Abbas, ponakan beliau, anak paman beliau dari jalur ayah. Jadi Abbas ini pamannya Nabi. Kemudian ini anaknya Nabi, anak pamannya Nabi, jadi keponakan Nabi yang di sebelah kanannya ini. Jadi bisa jadi anak-anak itu bisa dibawa ke tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat pengajian mungkin ya, walaupun mungkin agak aktif ya tidak apa-apa. Kebiasaan di tempat yang baik itu nanti akan mempengaruhi dia ketika jadi besar, sering diajak ke masjid. Kalau sholat ya dijaga, maksudnya begitu, sampai mengganggu, apalagi anaknya bermain yang berbahaya. Nah ini Rasulullah SAW ya, di majelis orang tua membawa gulam, anak kecil, yakni ponakannya, dibiarkan ketika ikut di situ. Wa an yasarihi asyasun, dan yang duduk di sebelah kirinya beliau itu adalah seorang syekh. Syekh ini kalau di Arab ini sebutan untuk 2. Bisa jadi syekh ini untuk orang yang berilmu, bisa jadi syekh ini sebutan untuk orang tua. Kalau disebutkan syekhul kabir berarti seorang yang tua renta, hanya tua renta, syekh. Lah kalau sudah umur-umur begini ya 40 itu sebetulnya sudah bisa dipanggil seorang syekh sebetulnya, 40 itu. Oke, bukan syekhtan loh ya, syekhtan kayak sinten balik terkenal itu. Syekhtan sekulon Amir Zaid. Ya itu orang tua.
Jadi duduk di kanannya ini seorang anak kecil, masih bocah, keponakan beliau. Kirinya ini adalah orang tua. Faqala li gulam, maka beliau Nabi berkata kepada si gulam tadi, pada anak kecil, kepada keponakan tadi, ata'danu li an u'tiya ulai, apakah engkau itu mengizinkan untukku, kata Nabi, jika aku memberikan kepada mereka. Nah, maksudnya gulam, saya minum, setelah minum ini mestinya jatahmu, anak kecil, karena kamu duduk di sebelah kananku. Tapi seandainya tak kasihkan ke orang tua sebelah kiri ini, kamu mengizinkan enggak? Kenapa Nabi ini minta izin? Karena haknya dia, karena kan kanan, kanannya, ya. Jadi Nabi ini ata'dun li an u'tiya haula, apakah engkau mengizinkan padaku anak si bocah, kalau aku berikan kepada mereka, si orang tua tadi. Qala, bersabda gulam, ponaknya tadi, berkatalah si gulam, la wallahi, tidak, demi Allah, artinya tidak mengizinkan. La uthiru binasibi minka akadan, tidaklah aku akan membekaskan bagianku itu darimu wahai Rasulullah pada seorang pun. Tidak ya Rasulullah, bekas bibirmu ini, bekas penjenengan unjuk ini tidak akan saya bekaskan kepada orang lain jatahnya. Artinya bekas bibirnya Nabi ini diambil berkah oleh si anak tadi, tempat minumnya Nabi ya di situ. Ya orang lain, saya dulu bawanya. Ternyata tidak diizinkan oleh Nabi. Ya sudah. Fatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadi. Lalu Rasulullah SAW meletakkan, memberikan jatah minum tadi di tangan anak tadi. Ini kan Nabi masya Allah gitu. Oh ya wis jiku enggak, tapi Nabi ya nek no yes nyola bahasa kita, yes, dikasihkan oleh anak tadi karena Nabi tidak diizinkan. Masya Allah. Ternyata apa? Anak tadi tidak mengizinkan, menginginkan bekas unjukan Nabi tadi, tempat nempelnya di gelas tadi. Kalau kita gelas, inaknya itu tadi, bibirnya Nabi ditelas. Ini ngalap berkah, dan ngalap berkah ini satu-satunya ini kepada Nabi, tidak kepada selain Nabi. Kan tidak terjadi para sahabat ini setelah minum itu jadi rebutan Nabi, ini tidak ada. Ya, jadi kalau kita bekas gurunya jerayan itu ya enggak. Kalau Nabi kan jelas, barokahnya jelas ini. Maka menginginkan itu. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Artinya di sini sahih. Kesahihan kalau bukan haknya, meskipun Nabi minta izin kepada haknya. Kemudian yang kedua, secara sunnah mengidarkan makanan itu adalah diawali dari tempat orang yang dianggap sebagai seorang tokoh. Artinya Nabi dulu. Nabi terus kanannya kanan terus muter. Walaupun duduknya dekat sama Nabi, tapi kirinya ya sudah paling belakangan dia mendapatkan jatah. Kalau dulu kan tempat minumannya mangkoknya satu, jadi satu minum kasihkan, minum kasihkan, minum kasihkan. Kan gelasnya sendiri-sendiri ya. Paling tidak mengedarkan ingatan. Ya. Oh ini qauluhu, ucapannya talahu, kalimat talahu tadi meletakkan tadi ya. Ayat itu wadu'ahu ya. Wadu'ahu, meletakkannya. Beliau Nabi meletakkan inak atau tempat minum tadi kepada tangannya bocah tadi. Tidak hanya itu, tidak, tapi sampai tangannya si anak ini nampani, dari tangannya si anak ini sama tangannya Nabi itu bertemu. Masya Allah, beliau Nabi begitu ada pasornya, meskipun kepada anak kecil minta izin, tidak kok wis tak kayak ngompo sih ya, ngalau sih tidak, minta izin. Karena ada diizini ya sudah, wong haknya dia. Wa hadza gulamun wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Wah ini dijelaskan. Dan ini yang namanya gulam tadi disebutkan di sini, si anak bocah tadi adalah yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yaitu anaknya Pak Abbas, namanya Abdullah.
radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya ini ya, si Abbas dan anaknya, ponaknya sendiri. Jadi Bapak sekalian, ternyata hal-hal yang sepele pun, soal minum pun pahalanya besar kalau meniru aturan Islam. Maka dalam hadis itu wasayautul ghoriban, ja'al islamu ghoriban wasayautul ghoriban. Islam itu ketika datang dianggap ghorib itu dianggap asing, aneh aturannya itu. Minum saja diajari. Orang tua sudah minum yang diajari, tidak hanya sekedar haus minum dahaganya hilang, bukan itu, tapi bagaimana dahaganya hilang juga mendapatkan pahala, ini yang terpenting. Dan nanti di akhir-akhir zaman juga Islam itu juga akan dianggap aneh. Kok ngomong diajar gitu? Kenapa kok dianggap aneh? Karena saking orang itu tidak mau belajar aturan Islam, sehingga perkara minum ini hadisnya sudah sejak zaman Nabi, tapi begitu kita sampaikan sekarang dianggap baru karena tidak mau belajar. Kan sudah lama, hadisnya hampir 1500 tahun yang lalu, tapi begitu kita sampaikan, aturan anyar karena kita baru mendengar, padahal tidak baru, sudah lama gitu. Baik, kita tinggalkan di bab yang ke-111, kita masuk bab yang 112. Babu karohatil syurbi min fami kirbati. Bab tidak disukainya, makruh bahasa kita ya, minum dari mulut kirbah. Bukan mulut orang, tapi mulut wadah. Jadi kalau wadah itu kan, kalau teko itu ada mulutnya, yang mantul itu mulut. Tapi kalau ini kirbah ini biasanya pakai tali ya. Pakai tali di, apalagi dulu dari kulit itu ya. Bagaimana caranya ini? Ada mulutnya itu. Lah itu tidak disukai, diangkat terus digrojok nih langsung itu. Kalau kita mungkin kuali diangkat terus kokop lah itu. Nah, jangan. Wanah wiha dan semisalnya, artinya semisal kirbah. Lalu bisa wali, ya, mungkin baskom dan lain sebagainya. Wabayani dan keterangannya annahu bahwasanya karohatu tanzihi la tahrimu, yang dipatahin la tahrim. Tapi ini la tahrimu gitu ya. Dan keterangan bahwasanya tidak disukai, makruhnya itu cuman karena menjaga kebersihan, kesucian, tidak jatuh haram. Haram itu juga tidak. Haram itu juga tidak. Cuman ya tanzihnya saja, menjaga supaya ya nanti kalau ada orang kan lain kan pokok butuh. Podo karo sing ene ngono kae. Nah, ini kan podo karo sing dopeni lah, itu kan tidak enak. Apalagi seorang muslimi itu jaga muruahnya. Kepantasan itu perlu dijaga, meskipun tidak haram. Tidak haram. Mungkin seorang guru, mungkin itu seorang guru. Maka ya terus saya sampaikan, kalau pas rapat dengan guru MI saya sampaikan, makan jajanan di di kantin MI itu boleh saja halal. Tapi bagi pengajar, bagi pendidik, jangan makan di situ bersama muridnya. Beli ya beli, tapi makannya mungkin di ruang kantor. Nanti Pak Guru, sarapan Pak Guru, lah sudah. Haram dah, muruahnya. Harga diri harus perlu dijaga, apalagi dum-duman. Baru sarapan, sarapan, tak kei lah, guru ini kata tambah, jangan. Kalau bisa menyingkir, ya. Bisa menyingkir dari situ. Nah ini juga begitu, muruah itu dijaga. Kalau mengajar terus makan sembrono di pinggir jalan, duduk nongkrong jalan raya, muridnya liwat, Pak Guru dah haram enggak haram. Cuman yaitu tadi kepantasan itu perlu dijaga untuk menjaga martabat, martabat seorang pengajar, menghormati ilmunya lah gitu ya. Kalau ilmu kok sembrono lah ini. Nanti kan sama dengan orang yang tidak punya ilmu, tata kromo nih, jangan, jangan, hati-hati, tidak haram, cuman itu lagi karena menjaga untuk
kebersihan wadah itu tadi. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an dari ikhtinasil asyati, memecah wadah minum, yakni antuk syarab, bukan taruh ya, antuk syarab, bahwasanya dipecah atau dibukakan afwahuma, mulut keduanya, kedua wadah tadi di wa yusroba minha, dan dia minum minha darinya, muttafaqun alaihi. Jadi kalau mungkin kendi dulu, kendi itu kan ada kayak cucuknya itu kecil, tidak marem mbak, dipecah dan gede itu dikokok. Nah itu dilarang, menunjukkan rakus deh. Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu kan berbanyak hadis itu makan itu 3 jari kan, tidak. Karena memang yang makanannya yang bisa dimakan bisa diambil 3 jari, kayak kurma, kayak daging kan bisa. Beda dengan nasi, nasi ya bisa, tapi kan kesuwen lah. Itu menunjukkan Nabi itu tidak serakah. Apalagi beliau melarang tidak boleh double. Satu majelis ada kurma, satu piring, satu-satu dulu, satu-satu. Kalau double izin, saya ngambil 2 gitu. Nah, kalau temannya, oh jangan, ampun. Karena milik bersama. Itu milik bersama, bukan milik satu orang. Ini loh, Islam itu kayak seperti itu, keadilan sampai seperti itu. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kan gitu. Tidak boleh mulutnya hirbah atau mulutnya tempat minum dipecahkan karena selara sabar atau gelegek, oh jangan. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yushriba min fiyis siqai, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bahwasanya diminum dari mulutnya wadah minum, au kirbatin, atau mulutnya kirbah. Kirbah itu kan wadah yang lebih besar, lebih besar dari sikok ini. Muttafaqun alaihi. Jadi tidak boleh orang itu meminum dari mulutnya itu, artinya ya dicucruk lah kalau kita ini, dicucruk ini ya. Dan sekali lagi ini tidak haram sebetulnya, ya, tidak haram. Jatuhnya naha di sini bukan naha keharuman, tapi bukan menjaga saja ya, penjagaan tentang supaya orang muslim itu tidak terjadi keserakahan. Maka kalau puasa, kenapa ada istilah takjil? Takjil itu kan yang disegerakan. Oleh Rasulullah, makan kurma itu secara ganjil. Hitungan secara ganjil ini ya mungkin ya bisa 1, bisa 3. Meskipun 101 ya ganjil, tapi kan tidak mungkin namanya takjil. Disegerakan ya tidak mungkin. Itu segera kok, makannya semuanya ya banyak. Lama itu namanya. Kalau tidak ada, itu bisa air putih ya Rasulullah. Ini artinya kan menunjukkan bahwasanya tidak ada satu diajari tidak serakah oleh Rasulullah dengan makan secara ganjil itu. Ada hitungannya, tidak makan tuh belum piro mau betul genah enggak. Tahu Rasulullah itu tahu apa yang dimakan itu tahu genah hitungan. Kalau kita kan enggak. Bahkan dalam hadis mingguan yang saya tahu tidak sahih kan berapa kunyahan itu. Walaupun tahu, kalau kita kan tidak. Insya Allah tidak tahu kalau dimakan. Nah kita kan makan itu tujuannya biar kenyang. Kalau dalam aturan itu tujuannya kenyang dan berpahala.
kenyang dan berpahala, insyaallah. Maka orang-orang kalau puasa itu melonggarkan saudara-saudara itu, masya Allah. Tidak hanya puasa, orang melonggarkan saudara-saudaranya untuk urusan makan ini, masya Allah ini. Ada orang lapar kita kasih makan. Kemudian orang lapar tadi jadi kuat, kemudian kuat dia untuk ibadah, untuk sholat kita dapat pahala kok. Untuk amal sholat kita dapat pahala. Jadi karena memberi makan, pahala kita ini berserikat dengan orang yang kita beri makan. Dia menuju ke masjid karena dia makan kita dapat pahala semua. Maka bapak-bapak ya, kalau memberikan baju, memberikan pakaian kepada anak istri itu dibulungan. Ya, masya Allah itu pahalanya dipakai. Bahal kebaikan suami itu pahalanya dapat. Karena apa? Kalau di istri ini berbuat satu kejelekan dan kita tahu diam saja, maka yo istri ini suami tadi ya dapat dosa sama saja kan. Bab baiknya di situ. Bab baiknya di situ. Nanti ada bab fadilah sebagai seorang istri dan ada juga fadilah sebagai seorang suami. Dua-duanya ada plus minusnya sebenarnya. Tidak married. Dah diminum dari itu jangan lagi, tidak diperbolehkan. Minum dari tempat mulutnya, dimut lah gitu. Kayak tadi dipecahkan karena kesusu, itu dikokop lagi. Wa Ummi Thabitin kasabna binti Thabitin ukhti Hasanah bin Thabitin. Jadi Ummi Thabit Kabsa, ini Ummi Thabit Kabsa, binti putrinya Thabit, saudaranya Hasan bin Thabit. Hasan ini saudara si Kabsa tadi, saudara dia, saudara kandung maksudnya. Radhiyallahu anhu, qalat berkata dia, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk padaku, masuk ke rumahku. Masuk rumahnya si Ummi Thabit Kabsah tadi. Fasyariba, maka beliau minum, artinya dipersilahkan minum. Min fikir batin mu'alaqatin iman. Beliau minum ini dari mulut kirbah yang tergantung dengan berdiri beliau minumnya. Fakum tu, maka aku berdiri juga ila fiha, pada menuju padanya, pada kirbah tadi yang bekas minumnya Nabi. Fakotok tuh, maka aku memecahkannya, memotongnya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Nah, kalau ini berbeda. Jadi Nabi ini bertamu ke rumahnya Ummi Thabitin Kabsah. Ya. Kemudian di sana ada kirbah, tempat minum ya digantung. Nah, digantungkan. Nah, digantungkan tidak mungkin namanya tamu kok wis tak dunki kan enggak. Tamu itu tidak boleh merubah-rubah posisi apa saja di tempat tuan rumahnya kecuali seizin. Apalagi digeser-geser, ini kursinya digeseri mereka. Wah, kurang sekian, jangan. Enak jam miring di pernahin, tidak perlu. Jojo uripe miring kuwi berarti pernahnya malah mati kan. Tamu malah rusak lah, ini kan tidak baik, tidak perlu. Kecuali kalau ada hewan yang berbahaya, itu tidak perlu izin. Ada ular masuk misalkan, atau ada kalajengking, ya sudah, itu berbeda. Kalau ini kirbah ini gantung. Kemudian Nabi itu minum karena ada cucurupan itu tadi loh, dan kan berdiri tidak mungkin dia duduk ya tidak sampai loh kirbahnya digantung. Nah, setelah itu Ummi Thabitin Kabsah tadi memotong cup-cupannya tadi. Cup-cupan kalau teko itu ada cup-cupannya dipotong. Nah, itu dipotong. Bekas minumnya Nabi. Ini ada keterangan. Ini bukan hadis, bahwa ini keterangan. Wa inama, dan sungguhnya tiada lain qata'atha. Aku memotongnya, dia memotong tadi
Dan juga jalan memotongnya tadi, memotong cup-cupan ya, cup-cup sapi tadi. Litahfadho, supaya menjaga maudi fani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjaga tempat mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tatabaraka bihi, dan aku mencari barokah fihi padanya. Jadi tempat dicup Nabi mana dipotong, terus dia cup di rumah ini. Karena apa? Mengambil berkah. Nah, tapi niki Nabi dong gitu. Kan pun berkait hinten-hinten iki. Watasunahu, dan aku menjaganya dari al-ibtidal, dari terbuangnya, tersia-sianya. Artinya ya tak rumati ibarat itu tidak terbuang. Dan kok sisanya Nabi ini disisakan orang lain, udah pokoknya aku dewi sini sani, maka dipotong. Kalau mungkin kendi itu cucurupannya dipotong, ini bekasnya Nabi itu dicucupi itu loh. Mungkin bisa jadi dia minum itu dicelup nah biasanya dicelup terus. Kan pernah juga si Fatimah itu kan, ingat saya kan ngambil rambutnya Nabi ketika ada orang sakit, maka rambutnya Nabi itu dimasukkan aja, masukkan ke situ, kemudian suruh minum. Dan rambutnya Nabi itu pernah 60 cm, 60 cm rambutnya Nabi. Tapi pernah juga potong. Intinya Nabi itu menyelisih orang-orang kafir. Kalau orang kafir gondrong, dia tidak gondrong. Kalau orang-orang kafir itu cukur pelontos, dia kita boleh saja. Asal meniru Nabi. Ini nek meniru wong sing gondronge tukang ngeten-ngeten iki. Mantasabah biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang memantas-mantaskan atau meniru-niru satu kaum, maka dia ya kaum itu. Kalau kita meniru Nabi ya sudah. Gondrong itu tidak apa-apa. Ini yang perlu meniru ini gondrong tok. Nyunah lah gondrong itu. Baik kuku itu, wah lagi buat nyunah meneh. Tapi kalau kuku panjang itu tidak. Orang kafir mau dipotong, orang kafir ngingu kuku dawa itu Nabi tetap memotong. Dan itu amalan tiap tiap pekan sekali. Jadi tiap pekan sekali. Wallahu a'lam, tiap Jumat atau sepekan sekali. Kalau ini ya satu pekan ya, satu bulan atau gimana itu ya. Nah, kalau ini kan diceprot. Kalau ini dipotong. Jeringus ini. Itu nyabrang kalau lele. Ya itu dipotong, jangan dijabut karena ini saringan. Kalau ini memang disuruh jabut, dijabut. Jangan sampai orang beriman itu suruhnya berewo, itu wah, udah jabut. Apalagi perempuan, wah masya Allah. Jaga kebersihan. Intinya begitu. Cukur kumis atau memendekkan kumis, ya, membiarkan jenggot. Kenapa membiarkan jenggot? Meniru Nabi dapat pahala. Mau dikasih, kecuali kalau udah dikasih. Masya Allah. Kalau mau bermenang diberi kelebihan oleh. Intinya dinisbatkan kepada beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mana tadi? Wahadal haditsu mahmulun, dan hadis ini adalah berpengetahuan ala bayanil jawazi, atas berpengertian atas keterangan bolehnya. Artinya bolehnya seseorang minum dengan berdiri. Wa hadatsani as-sabiqoni li bayanil afdol wal akmali wallahu a'lam. Adapun hadis yang telah lewat hadis tadi, dua hadis yang keduanya telah lewat itu sebagai keterangan keutamaan dan kesempurnaan saja. Wallahu a'lam. Artinya duduk itu menunjukkan kesempurnaan dan keutamaan. Kalau bisa duduk, duduk. Maksudnya begitu. Tapi kalau tidak bisa duduk ya sudah. Kayak Nabi ini pertama suruh minum, lah kirbai digandul lah itu. Digandul ya sudah, tujuannya gitu. Ya mungkin ya itu tadi si
Umi Thabit itu menginginkan supaya Nabi itu minum berdiri itu dengan ngencurk itu tadi. Kalau duduk kan pasti pakai bahasa kita pakai gelas ini, supaya itu tadi bisa dipotong terus dirumati ya, untuk apa barokahnya Nabi. Semua Nabi itu barokah. Habis potong kan jadi raya nih apa namanya rambutnya Nabi dikasihkan Abu Talha, disuruh bagi-bagikan kepada kaum muslimin. Makanya dulu raja kafir itu mau menyerang muslimin itu pandang-pandang. Tidak ada satu raja pun sampai kecintaan kepada pimpinan itu melebihi orang Islam kepada pimpinannya, yaitu Rasulullah. Dia melihat ketika Rasulullah itu mau meludah, itu sahabat itu sudah begini ya. Dia tidak tahu kalau ludahnya Rasulullah itu adalah wangi. Asal ludah kan digini-gini sampai para sahabat. Nah, raja ini bingung. Wah, gimana caranya? Lah wong pimpinannya sampai koyo ngono. Tersenani lah itu. Saya yang raja saja tidak sampai segitu loh. Gue yo rene sing nadahi itu. Tidak ada. Karena ini Rasulullah, makanya dan jadi masya Allah. Aku sendiri menjalankan daripada sunnah itu kan luar biasa. Ya. Mana tadi? Oh, sudah selesai, masya Allah. Itu sekalian. Intinya kita ini apa yang kita lakukan kalau menurut daripada atau meniru daripada Rasulullah ada pahalanya. Bab 113 sudah waktu sedikit ya. Karohiyatil nafhi fisyarobi. Nafhi itu ini berarti ya. Bab karohiyati karohati bab tidak disukai atau dibenci. Anafhi meniup fisyarobi pada minuman. Jadi tidak boleh minuman itu ditiup. Kalau panas ditunggu dinginnya, ditepasi atau gimana, dinginkan. Seperti itu. (765) Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang anin nafki fi syarabi, dari meniup pada minuman. Faqala rajulun, maka berkatalah seseorang, al-qadatu aroha fil ina. Al-qadatu, ada kotoran, aroha, aku melihatnya, fil ina'i, pada wadah. Ya Rasulullah, ada kotoran di wadahnya itu, tak sebul lah itu. Pakola, maka bersabda Nabi, ahridha, tuangkanlah, disuntak, nah, disuntak. Kala berkata seseorang tadi, Rasul tadi, ini sungguhnya aku itu la arwah min nafsi wahidin. Nah, sesungguhnya aku itu tidak puas dari nafas satu kali. Artinya dia minum kemudian bernapas satu kali, terus minum lagi. Kala bersabda Nabi, fa'abinil kodaha, maka singkirkanlah, maka singkirkanlah akodaha, kodah, wadah minum tadi. Idan, kalau begitu, anfika, dari mulutmu. Ya sudah, kamu bernapas beberapa kali. Kalau satu kali tidak puas, ya sudah, kamu bernapas berkali, tapi wadah minum itu singkirkan dari mulutmu. Artinya begitu itu, kamu bernapas singkirkan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Tuangkan di sini maksudnya itu tuangkan, bukan dibuang ya. Biasa dituangkan di tempat lain, nanti tuangkan lagi kan gampang. Kalau kita punya gelas dua gitu, panas dituangkan ini, dituangkan ini, atau dituangkan di tempat yang agak besar.
Kalau orang ngopi itu biasanya ada lepek, dituangkan di lepeknya biar cepat. Nah, maksudnya begitu. Nah, tapi kalau saya minum cuman satu napasan, saya tidak puas. Nah, napasan terus selesai enggak? Ya, berarti ya sudah beberapa napasan kamu. Tapi ya itu tadi ketika kamu bernapas, maka singkirkan wadah minummu tadi dari mulutmu, jauhkan. Ini menunjukkan supaya nafasnya itu tidak masuk ke minuman. Dan ini masih banyak ya, lihat itu orang-orang yang tidak paham itu nyuapin anaknya itu ya panas disebul. Dan saya pernah di Solo itu sama teman itu karena beli sayur, kemudian plastiknya itu disebul. Lah kula mungkin aku disebul kula nggih ngoten. Pak mboten Bapak kan mestinya di plastik itu jadi satu kelet ngoten bisa diucek itu. Iku ndak berducet disebul. Wah, lagi didamoni lah. Jadi di Japan gitu lah gitu. Jangan. Kalau kita jangan. Oke, mungkin Bapak sekalian mungkin sampai di bab yang ke-113 dapat satu hadis, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang, insya Allah. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.